Kesempatan ini kita akan membahas tentang transfer embrio pada ternak sapi. Sebenarnya transfer embrio ini adalah suatu teknik untuk memasukkan embrio ke dalam alat reproduksi ternak betina yang sehat. Ya, nah ternak betina ini disebut sebagai resipien dengan alat tertentu. Nah, pada prinsipnya atau pada prinsip adalah mempunyai tujuan agar ternak ini bunting, yaitu tentang definisi transfer embrio. Nah, apa sih cakupan dari transfer embrio? Untuk cakupan transfer embrio juga meliputi superovulasi, pengumpulan embrio, pemeliharaan embrio, penyimpanan embrio dalam jangka panjang. Nah, bagaimana dalam pelaksanaan transfer embrio? Nah, dalam pelaksanaan itu juga meliputi deteksi birahi, kemudian sinkronisasi birahi, kemudian tata laksana pemeliharaan, tata laksana peternakannya bagaimana, kontrolnya bagaimana, pengawasannya bagaimana, baik itu kesehatannya, kemudian juga terkait IB dengan hal-hal yang menyangkut aspek reproduksi lainnya. Nah, gambaran ini memang dikutip dari buku Apriani T 2017 tentang superovulasi pada ternak. Penerbitnya adalah Andalas University Press. Nah, ini gambar proses bagaimana transfer embrio, ya. Jadi dimulai dulu dengan superovulasi. Kemudian betina tersebut akan di-IB, ya. Nah, setelah di-IB akan dilakukan pemanenan embrio. Ini biasa berlangsung lebih 1 minggu baru bisa panen embrio. Nah, embrio tadi yang dipanen akan disimpan, ya. Kemudian akan dikoleksi untuk mengecek bagaimana proses atau bagaimana kualitas embrio. Nah, setelah itu bisa kita lakukan baik sudah transfer pada embrio pada ternak resipien, kemudian juga akan dilanjutkan pada bagaimana perkembangan hingga pada evaluasi tentang keberhasilan daripada transfer embrio. Sebenarnya dalam proses superovulasi di dalam transfer embrio itu sebenarnya pengadaan ova dalam jumlah banyak, misalnya dari induk donor yang memiliki kualitas genetik yang tinggi. Ya, jadi memang untuk sapi donor ya harus punya kualitas genetik yang unggul atau tinggi. Nah, superovulasi juga dapat terjadi dengan pemberian gonadotropin, ya, atau PMSG, ya. Nah, sebenarnya fungsinya untuk merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel. Ini juga bisa dilakukan pada ternak sapi, domba, dan kambing. Ya. Nah, PMSG ini ya bisa dihasilkan dari jaringan plasenta maupun dan yang terdapat dalam serum kuda. Nah, sehingga prinsip dari superovulasi itu sebenarnya diartikan sebagai salah satu teknologi reproduksi ternak, ya, khususnya ternak betina unggul yang untuk meningkatkan jumlah oosit yang diovulasikan dengan cara penyuntikan gonadotropin eksogen yang berasal dari tubuh induk donor. Nah, apa yang diperhatikan tentang keberhasilan dari superovulasi itu sebenarnya ada 4, ya. Teknik donor untuk superovulasi, hormon yang diinduksi, maupun waktu induksi dengan cara maupun cara induksi. Nah, mengapa sih sebenarnya kita perlu superovulasi, ya? Kemudian superovulasi juga adalah kunci keberhasilan dari transfer embrio. Karena superovulasi itu sebenarnya sumber dari yang nantinya akan yang ditransfer pada ternak resipien. Nah, apa sih manfaat dari transfer embrio? Nah, sebenarnya manfaat dari transfer embrio ini untuk meningkatkan kualitas ternak, ya, baik untuk sapi perah, sapi potong, ya. Kemudian juga kita mendukung percepatan peningkatan mutu genetik, ya, ternak secara nasional. Kemudian juga
transfer embrio ini memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan bibit sapi yang berkualitas. Nah, adanya transfer embrio juga sebenarnya kita memilih calon pejantan untuk misalnya di Balai Inseminasi Buatan Nasional atau daerah itu sebagai cikal bakal untuk pejantan yang bisa dimanfaatkan sebenarnya. Nah, kebijakan ini juga membantu atau mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi impor bibit sapi dari luar negeri yang memang tentunya harga yang sangat mahal. Kemudian langkah berikutnya atau manfaat berikutnya adalah upaya pemeliharaan dan pemurnian ternak lokal ya, seperti ternak Plaza Nufta. Nah, kalau kita di NTT itu khusus di Pulau Sumba ada kuda sandalwood kan sampai Sumba Ongol. Nah, itu Plaza Nufta yang harus kita lindungi dan kita lestarikan. Nah, kemudian dengan adanya transfer embrio ini juga tersedia bibit ternak lokal dengan mutu genetik yang unggul. Nah, ini sebenarnya tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Permenten garing OT.140-8-2006 pada tanggal 31 Agustus 2006 tentang sistem pembibitan ternak nasional, yaitu mendefinisikan antara IB dengan transfer embrio. Nah, sebenarnya pada prinsipnya itulah tujuannya hanya untuk ternak itu bunting, ya, tapi hanya metode yang berbeda. Nah, kalau untuk IB itu kan kita memasukkan semen, ya, ke dalam alat reproduksi ternak betina yang sehat sebagai aseptor supaya membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi buatan untuk tujuan agar ternak itu bunting. Sedangkan transfer embrio itu memasukkan embrio ke dalam alat reproduksi ternak betina yang sehat, dalam hal ini resipien dengan alat tertentu, tujuannya juga untuk ternak itu bunting. Yang beda adalah untuk IB maka mani atau semen adalah spermatozoa dari plasma seminalis yang berasal dari jantan yang sehat dan dapat digunakan untuk proses pembuahan. Kalau untuk embrio itu hasil pembuahan spermatozoa dari spermatozoa dan sel telur yang secara alami maupun buatan. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk proses transfer embrio. Nah, embrio itu sebenarnya hasil pembuahan spermatozoa dengan sel telur yang terjadi secara alami maupun buatan, baik itu in vivo maupun in vitro. Nah, yang dipanen itu pada umur 7 hari. Nah, kemudian ditransferkan pada induk sapi lain, misalnya yang jadi sebagai resipien. Nah, ini beberapa gambaran, ya, proses persilangan antara misalnya ini ada spermatozoa dari jantan unggul, ya, kemudian ada sel telur sapi donor. Nah, dari hasil persilangan ini terjadilah fertilisasi sehingga dipanen embrio pada umur 5 sampai 7 hari. Nah, embrio tadi yang berhasil dibuahi, yang hasil pemanenan atau flushing akan ditransfer pada ternak resipien yang sehat. Sehingga hasil dari ini akan terjadi pemanenan hingga bisa menghasilkan anak dari ternak yang terseleksi. Nah, bagaimana kriteria donor untuk produksi embrio? Ya, bicara donor yang memang harus punya genetik yang unggul, juga punya catatan data individu, kemudian bebas dari penyakit berbahaya maupun itu menular, kemudian punya catatan reproduksi harus jelas, kemudian kemampuan reproduksi yang baik dan sehat, serta memiliki secara reproduksi yang baik beranak teratur dan tidak pernah mengalami kesulitan lahir atau distokia. Kemudian juga telah mengalami kelahiran minimal 1 kali. Nah, juga umur jangan gunakan yang terlalu tua, apalagi yang sudah menuju akhir. Nah, bagaimana proses produksi? Seperti yang dijelaskan tadi bahwa ada 2, ya, in vitro dengan in vivo. In vitro itu proses produksi embrio berlangsung di luar tubuh sapi, ya, misalnya laboratorium dengan tahapan-tahapan tertentu. Sedangkan in vivo proses produksi embrio berlangsung di dalam tubuh sapi dengan memberi perlakuan tertentu, ya. Nah, melalui hormonal. Nah, ini juga
beberapa ilustrasi seperti yang dijelaskan tadi. Jadi memang seleksi sapi donor kemudian dilakukan superovulasi gunakan untuk tujuannya untuk penyerentakan birahi. Nah, ini karena ada kerja hormon FSH juga. Kemudian akan diambil simen dari kualitas pejantan unggul. Nah, kemudian akan di IB ya. Nah, IB ini bisa lebih dari 1 kali, bisa dosis berulang minimal 3 kali, maksimal 3 kali. Nah, setelah 7 hari maka akan dilakukan pemanenan atau flushing embrio. Nah, embrio yang dihasil di pemanenan tadi akan dievaluasi bagaimana kualitas embrio. Kemudian disimpan ya untuk digunakan saat tertentu atau waktu yang kita butuhkan. Nah, ini beberapa koleksi embrio ya, baik koleksi embrio, kemudian koleksi oosit atau sel telur. Nah, ini in vitro maturasinya berlangsung 24 jam. Nah, proses in vitro fertilisasi itu berlangsung 5-18 jam. Kemudian akan dievaluasi, ya, dilakukan in vitro kultur dan inkubasi selama 7 hari. Kemudian dievaluasi dan dilakukan penyimpanan. Nah, ini gambar sebenarnya berasal dari Balai Embrio Ternak Cipelang. Nah, bagaimana standarnya? Untuk di daerah, aplikasi transfer embrio ini harus yang berkelanjutan, ya. Program kegiatan juga monitoring dengan pengendalian mutasi dan keberadaan ternak hasil TE. Program penjaringan bibit ternak hasil TE untuk dijadikan sebagai bibit ternak daerah ataupun nasional. Nah, ternak betina hasil transfer embrio ini yang terpilih dapat dijadikan sebagai donor untuk produksi embrio yang akan disebarkan atau ditransfer guna memenuhi kebutuhan bibit di daerah. Nah, ternak jantan hasil transfer embrio yang terpilih dijadikan sebagai pejantan untuk kawin alam maupun penghasil siman secara nasional. Nah, tahapan aplikasi daripada transfer embrio sebenarnya ada 3 pokok besar, misalnya penentuan lokasi, ya, bagaimana peternaknya, resipiennya seperti apa. Jadi kalau berlokasi ya harus pastikan bahwa memang itu kawasan ternak, ya, padat, ya, dan juga sudah harus dilakukan secara secara intensif. Tapi kalau ternaknya digembalakan, ya memang nampaknya akan sulit untuk aplikasikan transfer embrio ini. Juga mempunyai daya fertilitas yang tinggi, juga resipien harus memenuhi syarat teknis, ya. Kemudian harus bebas dari penyakit, misalnya tuberkulosis, ya, dan lain-lain. Kemudian juga harus mudah untuk dilakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian mutasi ternak juga harus dapat dikendalikan. Itu untuk seleksi lokasi. Bagaimana peternak? Nah, memang pola peternakannya sebagai usaha pokok, ya, dengan kepemilikan ternak diusahakan lebih dari 5 ekor. Kemudian juga harus mengikuti ya bagaimana proses ataupun aturan yang ada ataupun kesepakatan yang ditetapkan dengan yang berkaitan dengan ternak hasil, ya. Kemudian memilih calon resipien, ya, yang memenuhi syarat untuk diseleksi pada saat pelaksanaan transfer embrio. Kemudian harus ada sistem recording yang baik. Ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa resipien itu juga harus relatif muda atau darah, namun harus minimal telah beranak 1 kali. Ya, juga mempunyai performa tubuh yang baik, ya, dengan skor seperti pada gambar ini untuk sapi potong. Nah, berat badan ya minimal 300 kilo. Nah, kalau sekarang peternak rakyat ya akan sulit untuk capai sih, ya, sehingga butuh ini menjadi PR besar. Kemudian bebas dari penyakit hewan menular, khususnya penyakit reproduksi seperti dijelaskan tadi. Nah, juga mempunyai siklus birahi yang normal. Tidak pernah mengalami gangren atau gangguan reproduksi, bisa jadi stokia, abortus, mumifikasi, dan lain-lain. Kemudian juga harus punya sejarah reproduksi, ya, tidak menunjukkan adanya gejala infertilitas maupun sterilitas. Sekian dan terima kasih.